Oke, sudah kita rekam. Coba cek sound dulu apakah suara saya terdengar dengan jelas di tempat teman-teman. Katakan jelas kalau memang terdengar dengan jelas. Kalau memang ada kendala nanti saya perbaiki dulu sebelum masuk ke pembelajaran. Jelas. Oke, siap. Teman-teman minta tolong dipastikan mic-nya masing-masing sudah ke-mute ya. Jadi hanya mic-ku saja yang nyala. Nanti kalau memang aku butuhkan untuk dinyalakan, nanti teman-teman tak minta untuk menyalakan. Oke, kita mulai. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Waduh, kok nggak pindah? Sebentar ya. Soal yang pertama. Seorang perempuan usia 50 tahun dirawat dengan diabetes mellitus, pasien terpasang kateter urin. Perawat akan melakukan perawatan kateter urin, di mana perawat telah menyiapkan alat dan cuci tangan 6 langkah. Tindakan apa yang selanjutnya yang harus dilakukan oleh perawat? Apakah pasang sarung tangan, tutup tirai, bebaskan area genitalia dari pakaian, monitor tanda dan gejala infeksi, ataukah kosongkan kantung urin jika terisi setengahnya? Kira-kira yang mana jawabannya, teman-teman? Yang mana jawabannya? Ayo. A, B, C, atau D, atau E. Aku kasih waktu 1 menit untuk menjawab. Monggo teman-teman dipilih jawabannya yang betul yang mana. Tutup tirai, tutup tirai. Oke, yang lain. Ayo, yang lain. Kita patokannya buku SOP ya, Kak ya. Sebentar. SOP-nya sudah tak share di grup. Kalau memang dirasa ada SOP yang tidak ada, teman-teman bilang ya, nanti biar tak scan-kan lagi. Takutnya ada SOP yang terlewat. Yuk, yang lain jawabannya apa? Kak Ros A, Dwi Utomo A, Kak Nuriatul A. Yuk, yang lain tak tunggu. Perhatikan kateter urin. Ini kalau teman-teman ada bukunya di halaman 228 ya. Tepatnya di halaman 228. Oke, kita jawab ya. Jawabannya adalah A, di mana setelah melakukan cuci tangan 6 langkah, perawat itu akan memasang sarung tangan terlebih dahulu, baru jaga privasi pasien dengan tutup tirai, selanjutnya bebaskan area genitalianya dari pakaian, terus nomor 8, monitor tanda dan gejala infeksi saluran kemih, kemudian kita juga monitor tanda dan gejala obstruksi aliran urinnya, kemudian kita monitor kebocoran kateter, selang dan kantung urin. Habis itu kita pastikan selang kateter dan kantung urin tidak tertekuk. Kemudian baru kita lakukan perawatan perineal minimal 1 kali sehari. Ya, terus terakhir kita kosongkan kantung urin jika telah terisi setengahnya, baru ganti kateter dan kantung urin secara rutin sesuai protokol atau sesuai indikasi. Terus kita cuci tangan lagi 6 langkah dan dokumentasikan. Jadi sebelum kita tutup tirai, kita pasang sarung tangan terlebih dahulu, teman-teman ya. Jawaban yang tepat adalah A. Oke, yang masih jawab B nggak apa-apa. Namanya juga proses belajar. Oke, kita lanjut ya. Soal etik. Seorang laki-laki usia 40 tahun post-op fraktur tibia sinistra. Perawat akan melakukan perawatan luka post-operasi menggunakan prinsip steril untuk mencegah infeksi. Apakah prinsip etik yang dilakukan oleh perawat? Apakah justice, fidelity, non-maleficent, beneficent, ataukah confidentiality? Kira-kira yang mana? Ini sudah jelas kata-katanya untuk mencegah infeksi. Berarti masuknya mana? Gampang sekali. Ya. Ayo yang belum jawab, tak kasih waktu 1 menit untuk menjawab, teman-teman. Monggo. Alhamdulillah ya Allah. Ya, teman-teman yang belum menjawab, boleh menjawab terlebih dahulu.
Kakak ada materi etik masih suka ketukar? Ada. Nanti kita ada jadwal untuk bahas etik, Kak Dwi. Ada pembahasan etik sendiri ya nanti kita ya. Tak bikinkan paling kita drilling 40 soal lah untuk etik. Kita jadwalkan. Nanti kalau memang belum ada di flyer jadwal, nanti tak revisi lagi untuk dimasukkan materi etiknya ya. Jadi pada kasus ini dia itu pasiennya post op. Habis post op dia dilakukan perawatan luka post op menggunakan prinsip steril untuk mencegah infeksi. Otomatis jika ada kata-kata mencegah terjadinya infeksi sama dengan mencegah terjadinya cedera pada pasien, maka prinsip yang diaplikasikan adalah non maleficient ya. Kemudian kalau justice itu apa, Kak? Kalau justice itu kita berlaku adil. Berlaku adil itu banyak contohnya, entah tidak membeda-bedakan pasien dari suku mana, terus dia miskin atau kaya, dia pasien VVIP atau pasien-pasien BPJS, ataupun teman-teman memperlakukan pasien sesuai dengan kriteria urgensinya. Nah, itu termasuk di justice. Kalau fidelity itu menjaga komitmen atau kita punya komitmen yang harus kita tepati ya. Janji ataupun komitmen kita harus kita tepati. Misal kita menjanjikan pasiennya, Pak, nanti tak lakukan perawatan luka jam 10 ya. Berarti teman-teman harus datang di jam 10 sesuai dengan apa yang teman-teman janjikan. Itu berarti fidelity. Kalau teman-teman tidak datang sesuai dengan yang teman-teman janjikan, ya teman-teman melanggar prinsip fidelity. Kemudian non maleficient itu tidak hanya menjaga dari cedera fisiologis, tapi dari cedera psikologis juga termasuk di non maleficient. Contohnya apa? Contohnya kalau semisal pasiennya ini mengalami penyakit kronis yang memang eh, kalau kita utarakan secara langsung kondisinya kepada pasien saat pasien tidak tidak siap, itu bisa mengakibatkan kesedihan yang berkepanjangan atau cedera secara psikologisnya. Makanya kita cari waktu yang tepat untuk ngasih tahu ke pasiennya, biar pasiennya dalam kondisi yang siap untuk menerima kondisi yang dia alami saat ini. Itu juga termasuk non maleficient. Kemudian beneficient. Kalau beneficient itu kita berfokus pada pemberian asuhan keperawatan yang maksimal kepada pasien. Jadi kita memberikan asuhan yang apa ya namanya nggak setengah-setengah gitu ya. Kita niat bantu ya dibantu sampai selesai ya. Contohnya kita bantu untuk mandi, kita bantu untuk ganti apa sih ganti pampers, ganti pembalut dan lain-lain itu masuknya di beneficient. Kita bantu makan, kita sediakan minum, itu juga masuk intelligence. Yang terakhir itu confidentiality atau kerahasiaan yang pastinya merahasiakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pasien, entah itu dari kondisinya, kemudian kalau semisal pasiennya dirahasiakan kalau dia tidak tidak ingin ada yang tahu kalau dia dirawat, ya merahasiakan terkait keberadaannya, ataupun dia kita jaga dari privasinya dia ya. Contohnya kalau kita melakukan tindakan yang memang itu tindakannya harus ditutup tirainya ya kita tutup tirainya. Contohnya perawatan kateter ataupun misal memang pasiennya itu pipis di atas tempat tidur ya harus ditutup tirainya. Jika tidak ya teman-teman melanggar prinsip confidentiality atau kerahasiaan kayak gitu. Kita lanjut ya. Nanti kita bahas lebih lanjut di sesi etik. Kalau masang bedrel itu masuknya non maleficient, Kak, karena mencegah untuk terjadinya jatuh pada pasien. Non male, non maleficient. Kita lanjut ya. Jadi nomor 3 adalah analisa gas darah. Laki-laki 30 tahun mengalami sesak nafas dan dangkal. Nafasnya dangkal, kemudian sesek. Hasil pemeriksaan analisa gas darahnya menunjukkan pH-nya 7,3, PCO2-nya 68, PO2-nya 80, HCO3-nya 28 mili ekuivalen per liter. Apakah interpretasi dari hasil AGD tersebut? Apakah asidosis metabolik terkompensasi sebagian? Asidosis respiratorik terkompensasi sebagian, terkompensasi penuh? Tidak terkompensasi ataukah alkalosis respiratorik terkompensasi penuh? Jadi jawabannya yang mana kira-kira? Analisa gas darah. Yuk, jawabannya yang mana? Ayo, jadi jawabannya yang mana? Jawabannya yang mana? Ayo yang belum jawab, dijawab teman-teman. Ayo dijawab. Ini cek sepi nih, malam mingguan tara arek kira kok kono sing belajar mek 20 orang.
Masih bingung nih soal AGD. Oke, nanti kita bahas ya sayang. Pada malam mingguan, Ners. Waduh, kamu kok nggak malam mingguan, Kak Reza? Malam mingguannya bareng aku aja ya. Nanti bareng bubuk habis Zoom aja. Malam mingguan di HP. Kita lanjut ya pembahasannya. Jadi tanda untuk teman-teman menentukan analisa gas darah itu gampang. Perhatikan tiga item. pH-nya berapa, PCO2-nya berapa, HCO3-nya berapa. Ya. Oke, nah di sini, nah teman-teman lihat, teman-teman harus paham terkait masing-masing nilai normal dari pH, PaCO2, dan HCO3. pH itu normalnya berapa sih Kak? pH itu normalnya 7,35 sampai 7,45. Teman-teman fokus di sebelah kanan ya, di tabel yang sebelah kanan. Jadi di sini 7,35 sampai 7,45 itu termasuk normal. Kalau semisal kurang dari 7,35 berarti dia asidosis. Kalau lebih dari 7,45 berarti alkalosis. Nah, dari soal di sini pH-nya 7,3. Otomatis jawabannya yang depannya adalah asidosis. Berarti jawaban yang di sini ada alkalosisnya otomatis harus eliminasi. Yang jawab E berarti salah. Kayak gitu. Kemudian kita lanjut. Nah, setelah kita lihat pH-nya, kita lihat PCO2-nya, Kakak. PCO2-nya itu nilainya normalnya adalah 3545 ya. 3545 atau 4535. 4535 maksudnya gimana, Kak? Semakin besar PaCO2 itu sifatnya asidosis. Semakin besar PaCO2 tambah asam kondisinya. Ya, makanya kalau di sini PaCO2-nya 68 berarti sifatnya dia juga asidosis. Kalau semakin kecil dia sifatnya alkalosis. Jadi PaCO2 ini berbanding terbalik dengan pH kayak gitu. Kemudian yang terakhir ada HCO3. Nah, HCO3 ini sejajar dengan pH. Sejajarnya gimana, Kak? Dia itu sama dengan sifatnya pH. Jika nilainya semakin kecil, dia asidosis. Semakin besar, dia alkalosis. Nah, di sini belum tak bikinkan bagan. Sebentar, tak bikinkan dulu. Jadi, tadi soalnya apa ini? pH-nya 7,3. Tak bikinkan tabel. Kok di atas itu tabel ya? Bentar ya, tak bikinkan tabel dulu. Untuk yang sudah paham, harap bersabar dulu. Biar teman yang belum paham, paham ya. Bentar ya sayang. Sik, sik. Oke, kita bikin pakannya dulu. Ini tadi kenapa tak bikin pakan sekalian aja ya. Nah, di sini kita tulisin kolom atasnya ini asidosis, di sini netral, di sini alkalosis. Nah, cara yang pertama, teman-teman tempatkan dulu pH-nya. pH-nya tadi masuknya apa? Masuknya di asidosis karena nilainya 7,3. Berarti masukkan di tabel asidosis. Tulis pH. Oke. Kemudian PaCO2-nya 68, Kakak. Semakin tinggi semakin asam. Berarti dia asidosis. Letakkan di bawah pH. PaCO2. Kemudian kita lihat HCO3-nya ini 28, Kakak. Kalau 28 berarti lebih tinggi dari nilai normal, sifatnya alkalosis. Maka ditulis di sini HCO3. Oke, setelah itu untuk menginterpretasi setelah asidosis itu gandengannya apa Kak? Respiratorik atau metabolik? Teman-teman lihat dulu ini yang sejajar atau yang dekat sama pH itu apa? Nah, yang dekat sama pH ini PaCO2. PaCO2 itu sifatnya respiratorik karena dia dihasilkan dari sistem respirasi. Ya, makanya respiratorik. Kalau di sini pH-nya ini bawahnya HCO3 berarti dia sifatnya metabolik karena dia dihasilkan dari metabolisme yang ada di ginjal seperti itu. Makanya di sini interpretasinya asidosisnya dari pH,
respiratoriknya ini dari PaCO2, kemudian terkompensasi sebagian ini dilihat dari apa? Dilihat dari keseluruhan nilai yang ada ini, nilainya abnormal, maka terkompensasi sebagian. Jika salah satu ada yang nilainya eh, normal pada PaCO2 atau HCO3 berarti tidak terkompensasi. Kalau pH-nya normal berarti terkompensasi penuh seperti itu. Kalau asidosis respiratorik terkompensasi penuh, contohnya gimana, Nurse? Contoh soalnya tak maksudnya, Kak. Boleh tak tunjukkan. Kalau asidosis respiratorik terkompensasi penuh, berarti pH-nya kita bikin gini, respiratorik terkompensasi penuh. Oh, berarti begini sayang. 7,36 boleh. Udah deh. pH-nya jangan ditaruh di asistosis ini. Berarti pH-nya ditaruh di netral ya. Ditaruh di netral. Loh, Kak, itu kan ditaruh di netral. Kenapa kok dia masuknya asidosis bukan alkalosis? Nah, teman-teman lihat di sini ya. Di bagan ini yang paling atas nilai normal pH mana kursorku. Nah, di sini pH itu yang dinyatakan benar-benar normal itu di 7,4. Kalau 7,4 sampai 7,35 itu namanya normal cenderung asidosis. 7,4 sampai 7,45 itu normal cenderung alkalosis. Nah, di sini dia ini nilainya 7,36, otomatis dia normal cenderung asidosis. Makanya di sini interpretasinya adalah asidosis respiratorik terkompensasi penuh. Begitu. Gimana Kak Ros? Bagaimana? Atau yang lain ada yang masih belum paham terkait AGD? Paham, Nurse. Oke, siap. Kalau masih ada yang belum paham, boleh ya. Jangan malu-malu. Kita di sini, aku di sini sebagai teman belajar. Jadi jangan anggap aku yang lebih bisa. Enggak. Kita sama-sama belajar. Jadi nggak usah malu-malu. Kita belajar bareng-bareng. Kita lanjut nomor 4 ya, yang ya sayang ya. Seorang laki-laki berusia 64 tahun dibawa ke IGD dengan keluhan nyeri pada kaki kanan. Saat dilakukan pengkajian ada deformitas pada kaki kanan, saat dipalpasi terdapat krepitasi dan kaki tidak bisa digerakkan dan semakin nyeri saat digerakkan. Apa rencana keperawatan pertama atau yang paling kamu lakukan pertama kali saat ketemu kasus tersebut? Apakah pasang bidai, pasang infus, analgesik, ronsen, ataukah pemberian teknik relaksasi nafas dalam? Kira-kira apa? Tindakan yang pertama kali teman-teman lakukan apa? Ayo, apa ayo? Ayo. Yang pertama kali dilakukan. Teman-teman harus ingat prinsip fraktur tertutup. Nah, ini kita nyatakan fraktur tertutup karena di sini tidak disebutkan adanya luka terbuka ataupun ada tulang yang mencuat ke permukaan kulit. Berarti ini fraktur tertutup. Manajemen fraktur tertutup adalah yang pertama yaitu imobilisasi. Imobilisasi sayang ya. Diimobilisasi dulu dengan pakai apa Kak? Dengan menggunakan bidai yang harus melewati 2 sendi. Memang kenapa Kak harus diimobilisasi? Karena jika tidak teman-teman imobilisasi, akan terjadi kerusakan jaringan yang lain akibat fraktur yang tertutup tadi. Dan di sini kata kuncinya adalah semakin nyeri saat digerakkan. Maka harus diimobilisasikan. Seperti itu. Jadi prinsip utamanya adalah imobilisasi dulu. Aku ulang ya, teman-teman boleh dicatat. Prinsip tata laksana pada pasien fraktur yang tertutup. Itu yang pertama adalah imobilisasi. Setelah imobilisasi, apa yang kita lakukan Kak pada fraktur tertutup? Kita lakukan manajemen anti nyeri atau tata laksana anti nyerinya. Itu sudah. Kalau tertutup cuma itu. Kalau yang terbuka apa Kak? Yang terbuka itu hentikan perdarahan. Ya, hentikan perdarahan
Sudah. Kalau memang ada dia kondisinya shock, boleh dilakukan resusitasi cairan. Setelah itu imobilisasi dan yang terakhir baru tata laksana nyeri. Itu yang untuk fraktur terbuka. Fraktur terbuka aku ulangi sekali lagi, hentikan perdarahan. Hentikan perdarahan itu caranya banyak. Ada yang pressure bandage atau balut tekan, penggunaan tourniquet ataupun kolaborasi pemberian hemostatik agen. Kalau tiga-tiganya sudah dilakukan, darah berhenti, oke. Kalau semisal tidak berhenti, berarti harus prosedur pembedahan. Kalau semisal sudah berhenti, Kak, tapi pasiennya ini ada shock atau ada penurunan tensi, ya harus dilakukan resusitasi cairan terlebih dahulu. Terhabis itu baru imobilisasi dan yang terakhir anti nyeri. Sebenarnya kepikiran ke pemasangan bidai cuma karena ada kata-kata tindakan yang pertama kali. Oke, nggak apa-apa, Kak. Jadi kalau ditanya, tindakan yang pertama kali dilakukan pada pasien fraktur, ya imobilisasi. Kalau yang tertutup, kalau yang terbuka, hentikan perdarahan kalau yang pertama kali. Terus kalau yang ditanyakan pada pasien fraktur terbuka, tindakan yang paling tepat apa? Dilihat lagi kondisinya. Kalau memang pasiennya itu perdarahan dan ada penurunan kondisi klinis, berarti tindakan yang paling tepat adalah resusitasi cairan. Tapi kalau semisal dia fraktur terbuka, kondisi klinisnya masih bagus, tidak ada penurunan dan tidak ada tanda-tanda shock, tindakan yang paling tepat yaitu hentikan perdarahan. Jadi teman-teman kembalikan lagi di kondisi pasiennya. Kalau kondisinya pasiennya membutuhkan resusitasi atau cairan atau kondisi kayak tensinya turun, akralnya dingin, kemudian CRT memanjang, ya berarti tindakan yang paling tepat resusitasi. Tapi kalau kondisinya meskipun dia fraktur, dia kondisi klinisnya masih bagus, berarti tindakan yang paling tepat adalah hentikan perdarahan. Gitu ya. Kata kunci biasanya dari fraktur terbuka dan fraktur tertutup masing-masingnya apa, Kak? Kata kunci apa maksudnya, sayang? Maksud dari kata kunci itu gimana sih? Kata kunci di soalnya, ta? Biasanya dikasih tahu dia itu ada perdarahan atau tidak. Kalau yang tertutup itu biasanya ya nggak tidak terjadi perdarahan gitu. Kalau dinyatakan terbuka, iya ada kata-kata dia ada darah ataupun semisal ada luka terbuka, terus ada darah yang mengalir, berarti itu fraktur terbuka. Nah, di sini ada pemeriksaan untuk memastikan fur itu menggunakan look, feel, dan move. Look itu apa, Kak? Look itu untuk melihat apakah ada deformitas. Nah, cara kita tahu ada deformitas atau tidak bagaimana? Kita bandingkan dengan anggota tubuh yang tidak mengalami fraktur. Contohnya, misal frakturnya itu sebelah tangan kanan, ya kita bandingkan dengan tangan kiri. Kalau tangan kirinya ini lurus-lurus aja, sementara yang kanan ini kok agak geser ke samping tangannya, berarti ini ada deformitas. Setelah ada deformitas, teman-teman pastikan dengan perabaan atau dengan palpasi, yaitu feel. Perabaannya itu untuk mengetahui apakah terjadi krepitasi atau tidak. Ya, kalau memang terjadi krepitasi atau ada suara krek 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 kayak gitu, berarti kita curigai terjadi fraktur tertutup. Kemudian kita coba gerakkan. Kita coba gerakkan, jangan dipaksa ya. Atau diinstruksikan saja, ayo Kak, coba digerakkan tangannya bisa enggak? Kalau mereka bilang tidak bisa, sakit, berarti memang ada kendala di move atau pergerakannya atau kendala di ROM-nya. Berarti bisa kita curigai pasien ini mengalami fraktur. Untuk memastikannya, dengan apa? Dilakukan foto ronsen. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan harus tahu ini. Oh, ini pasiennya curigai fraktur. Oke, kita kolaborasi pemeriksaan ronsen dulu untuk memastikan betul fraktur atau tidak. Jadi kalau memang sudah terlihat ada fraktur, nanti kita tata laksana sesuai dengan algoritma frakturnya. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Nomor 5. Seorang laki-laki usia 30 tahun dibawa ke IGD karena mual muntah sejak 5 hari yang lalu. Pengkajian pasiennya lemes, tekanan darahnya 100 per 70, HTT 110, RR 27, T-nya 38. Perawat akan melakukan tindakan pemasangan infus. Saat ini perawat selesai meletakkan pengalas di bawah tangan pasien. Tindakan apa selanjutnya yang akan dilakukan oleh perawat?
Apakah pasang sarung tangan bersih, atur posisi pasien senyaman mungkin, dilatasikan vena dengan torniket, bersihkan daerah yang akan diinsersi dengan alkohol swab, ataukah yang terakhir insersikan vena kateter dengan sudut 10 sampai 30 derajat. Kira-kira yang mana jawabannya? Di sini sudah diletakkan alas ya di bawah tangan pasien. Habis itu tindakan yang lainnya selanjutnya apa? Kira-kira yang mana jawabannya? Ayo, yang mana jawabannya? Ayo, yang belum jawab, ayo. Yang belum jawab, ayo. Ini berarti pemasangan infus ya, SOP pemasangan infus. Jawabannya adalah Jawabannya adalah A ya. Ini sesuai dengan buku SPO. Setelah dipasang alas, pakai sarung tangan dulu, baru dilatasikan vena dengan torniket. Setelah itu, kalau sudah ditemukan vena yang akan dilakukan tempat insersi, baru kita usap atau kita bersihkan dengan alkohol swab. Jadi jawabannya adalah A. Nggak henti-henti dan nggak bosan-bosannya aku mengingatkan untuk teman-teman tolong dicicil SOP-nya. Jangan pakai sistem kebut semalam ya. Cicil mulai dari jauh-jauh hari biar SOP-nya nggak kelabakan nanti. Kakak buku SPO ada nggak? Ada, kan itu udah tak kirim Kak di grup yang soft file-nya yang biasanya sering keluar di Ukom. Jadi nggak usah beli bukunya, nanti pakai itu aja. Kalau semisal memang ada yang masih belum ke-scan, nanti tinggal bilang aja tak scan-kan lagi gitu ya. Kita lanjut nomor 6. Seorang laki-laki usianya 56 tahun dibawa ke IGD dengan penurunan kesadaran. Hasil pemeriksaan GCS 10, tekanan darahnya 170 per 120, nafasnya 24, nadinya 80, suhu 368. Sebelum dibawa ke UGD, pasien sempat muntah 2 kali menyembur. Hasil CT scan menunjukkan adanya perdarahan intraserebri. Apakah tindakan keperawatan yang tepat dilakukan oleh perawat pada kasus tersebut? Apakah head up 10 sampai 30 derajat, memberikan terapi intravena, memberikan terapi oksigen 3 sampai 4 liter per menit, kolaborasi manitol atau memasang apa ini yang terakhir nggak kelihatan. Ataukah memasang kateter? Kira-kira yang mana jawabannya, Kak? Pertanyaannya adalah tindakan yang tepat ya. Tindakan yang tepat. Monggo teman-teman. Tindakan yang tepat itu apa sih, Kak? Tindakan yang tepat adalah jika teman-teman lakukan tindakan tersebut, setidaknya bisa mengurangi ataupun menyelesaikan masalah yang terjadi. Itu tindakan yang tepat. Kalau tindakan prioritas atau utama, itu berarti tindakan yang harus teman-teman lakukan pertama kali saat ketemu pasien tersebut itu apa. Jadi tolong dipahami konteks dari pertanyaannya. Ya, kira-kira apa jawabannya? Jawabannya apa? Yang lain teman-teman ini ada 26 orang tapi yang jawab cuma 5. Yang lain ini menyimak tok, ta. Oh, 28. 26 lah termasuk aku berarti. Ayo, apa ayo? Oke, jadi kalau yang ditanyakan adalah tindakan yang tepat, berarti yang paling tepat untuk kondisi peningkatan TIK akibat adanya perdarahan intraserebri adalah dengan kolaborasi pemberian manitol untuk mengeluarkan edema yang terjadi akibat perdarahan. Nah, kayak gini teman-teman, normalnya itu tidak ada darah di sini, yang ada cuma CSS saja atau cairan cerebrospinal. Tapi dikarenakan adanya benturan ataupun yang lainnya, maka terjadi perdarahan pada otak sehingga tekanannya akan meningkat. Ketika tekanan meningkat, otomatis respon dari yang ada di dalam otak ini akan meningkatkan tekanan intrakranial yang ada. Nah, tekanan intrakranial ini kalau meningkat, tanda gejalanya ada muntah proyektil atau muntahnya nyembur, sakit kepala yang sangat-sangat sakit, dan yang terakhir ada perubahan penglihatan atau kalau kita lihat pakai alat
alatnya itu namanya papil Eden. Nah, di sini ada tanda gejalanya. Di sini pasiennya penurunan kesadaran, oke, masuk bisa. Kemudian dia juga ada muntah 2 kali menyembur. Normalnya orang muntah kan nggak sampai nyembur ya, Rek, ya. Biasa aja gitu. Tapi kalau orang dengan TIK, muntahnya tuh nyembur gitu. Jauh gitu muntahnya. Dan dibuktikan dengan adanya CT scan ternyata ada perdarahan intracerebri. Manitol ini fungsinya adalah mengeluarkan cairan-cairan yang berlebihan di dalam ruang otak ini sehingga menurunkan tekanan intrakranial. Tekanan intrakranial itu kenapa sih Kak kok harus diturunkan? Karena jika tidak akan menghambat akan menghambat perfusi jaringan otak sehingga nanti malah banyak jaringan-jaringan lain yang mengalami iskemia atau kematian jaringan. Bahayanya di situ. Makanya harus segera diturunkan atau herniasi atau penambahan volumenya ini harus segera dikeluarkan menggunakan manitol. Kemudian kondisi-kondisi seperti ini itu memang agak membagongkan. Membagongkan gimana Kak? Apalagi kalau ada pilihan head up ya. Head up sama manitol. Kalau tepat itu apa Kak yang diberikan ya? Pastinya manitol karena manitol ini bisa mengeluarkan cairan yang tertahan di otak. Tapi kalau di sini pertanyaannya tindakan keperawatan yang pertama kali dilakukan ketika ketemu pasien dengan peningkatan TIK, berarti jawabannya bukan manitol lagi, tapi lakukan head up terlebih dahulu. Karena head up ini menurut penelitian bisa menurunkan tekanan intrakranial. Manitol itu tindakannya kayak apa, Kak? Dia dikasih obat, Kak. Dikasih obat lewat intravena. Nanti di drip gitu obatnya. Nah, itu tujuannya untuk menurunkan tekanan intrakranial. Ingat-ingat ya, ini udah tak kasih clue, ini sering muncul ya. Kalau ditanya tindakan keperawatan utama atau yang prioritas atau pertama kali pada pasien dengan TIK, jawabannya adalah head up 10 sampai 30 derajat. Tapi kalau ditanyakan tindakan keperawatan yang tepat, jawabannya adalah kolaborasi pemberian manitol. Oke? Kita lanjut. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan. Soal nomor 7. Seorang laki-laki usia 60 tahun dengan diagnosanya stroke hemoragik. Saat dilakukan pengkajian, kelemahan pada kaki kanan, pelo, bibir mencong ke kanan, aktivitas pasien dibantu oleh perawat, kekuatan ototnya 3. Pasien tidak mau makan sama sekali. Pasien mengalami penurunan BB 1 kilo dari BB asalnya 64. Apakah masalah keperawatan yang paling tepat pada kasus di atas? Apakah A. Defisit nutrisi, B. Intoleransi aktivitas, C. Hambatan mobilitas fisik, D. Perawatan diri, defisit perawatan diri, ataukah E. Itu gangguan rasa aman dan nyaman? Kira-kira yang mana jawabannya, Rek? Nah, cara analisa pada kondisi seperti ini, teman-teman jangan terjebak dengan adanya data penurunan berat badan. Sekali lagi, teman-teman harus ingat, defisit nutrisi atau ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh itu jika berat badan turun lebih dari 10% BB sebelumnya. Kalau cuma 1 kilo dengan berat badan asalnya 64 otomatis kurang. Belum mencapai 10% lebih. Maka diagnosa ketidakseimbangan nutrisi nggak bisa diambil teman-teman. Ya, tidak bisa diambil. Di sini datang dia dimunculkan seperti ini hanya untuk pengecoh. Kalau misal teman-teman nggak teliti, otomatis oh penurunan berat badan, oke defisit nutrisi langsung. Padahal itu dia hanya distraksi saja. Nah, yang betul apa? Teman-teman lihat, oh ini pasiennya stroke hemoragik. Otomatis ada gangguan pada anggota tubuhnya. Manakah yang kena gangguan? Kita lihat. Oh, dia ada kelemahan pada kaki kanan. Oke. Kemudian pelo dan bibir mencong ke kanan. Di sini ada nggak yang membahas terkait bicara-bicara, misal gangguan dari hambatan komunikasi? Nggak ada. Oke, kita abaikan. Kemudian di sini muncul aktivitas pasien dibantu oleh perawat. Oke, berarti ini nyambung dengan kelemahannya tadi. Terus di sini juga disebutkan ada kekuatan ototnya 3. Berarti juga nyambung di kelemahan yang terjadi. Maka diagnosa yang paling tepat sekali lagi bukan defisit nutrisi karena ini hanya bahan distraksi saja. Kemudian intoleransi aktivitas juga tidak bisa diambil teman-teman. Karena intoleransi aktivitas tidak ada hubungannya dengan hambatan di anggota gerak.
Intoleransi aktivitas itu berhubungan dengan ketidakcukupan energi akibat adanya gangguan pada jantung. Ya, kemudian di sini yang paling tepat jawabannya adalah hambatan mobilitas fisik. Seperti itu ya, cara pola analisanya seperti itu. Jadi teman-teman jangan terkecoh dengan data yang seolah-olah oh ini jawabannya, ternyata tidak. Ya, jadi itulah fungsinya teman-teman harus dilakukan apa ya namanya, dibaca berkali-kali untuk menentukan betul nggak sih jawaban kita tadi gitu. Jangan buru-buru, jangan tergesa-gesa. Nanti jawabannya takutnya salah. Oke, kita lanjut ya. Mohon maaf kalau ada kedengeran ibu-ibu yang ketawa-ketawa ya. Tetanggaku kayaknya lagi rumpita. Lanjut nomor soal nomor 8. Seorang perempuan usia 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan kaki kesemutan dan susah untuk digerakkan saat pagi hari. Pasien masih bisa ambulasi ke kamar mandi dengan menggunakan tongkat. Pasien mengatakan penglihatannya sudah mulai menurun, terlebih lagi kacamatanya tertinggal di rumah, nggak dibawa ke rumah sakit. Kira-kira diagnosa yang muncul apa? Apakah resiko jatuh, hambatan mobilitas fisik, gangguan sensori persepsi, intoleransi aktivitas, ataukah resiko perfusi serebral tidak efektif? Iya betul, pintar ya. Jadi jawabannya adalah di sini itu tadi yang pertama kita soroti adalah usia pasiennya ini 70 tahun. Berarti sudah lansia. Kemudian di sini ada keluhan kaki kesemutan ya dan susah untuk digerakkan. Berarti ada hambatan di anggota mobilitas fisiknya, terlebih lagi dia menggunakan alat bantu berjalan yaitu tongkat. Ini sangat beresiko sekali terjadi jatuh. Apalagi di sini ada kelemahan juga ya, di sini susah digerakkan pada pagi hari. Kemudian di sini penglihatannya juga sudah mulai menurun. Nah, itu masuknya lebih ke resiko jatuh daripada ke ini, daripada ke gangguan sensori persepsi. Kalau teman-teman lihat di sini gangguan sensori persepsi itu datanya cuma ini saja nih. Penglihatan sudah mulai menurun, terlebih lagi kacamata tertinggal di rumah. Datanya cuma satu. Hambatan mobilitas fisiknya datanya cuma segini nih. Ada dua, ya. Dia pakai tongkat sama kakinya kesemutan. Kalau yang resiko jatuh itu datanya tiga. La haula wala quwata. Ya Allah. Sebentar ya, sebentar. Halo teman-teman, maaf ya, Rek ya. Maaf sekali ada yang nyetel musik di depan rumah, makanya aku harus pindah dulu. Oke, jadi jawabannya ini ya, resiko jatuh. Bentar, dulu. Kita lanjut soal nomor 9. Seorang laki-laki usia 60 tahun dirawat di unit stroke dengan penurunan kesadaran. Hasil pengkajian Glasgow Coma Scale-nya didapatkan pasien membuka mata dengan rangsang nyeri. Respon bicara mengerang dan respon motoriknya deserebrasi. Berapakah nilai respon motorik pada pasien tersebut? Apakah 2, 1, 3, 4, 5? Kira-kira yang mana? Deserebrasi.
Deselebrasi nilainya berapa? Yuk, jawabannya yang mana? Deselebrasi, masuknya mana? Deselebrasi. Nah, ini ya penjelasannya ya. Kalau deselebrasi itu masuknya di dua teman-teman. Kok belum ganti ya? Nah, ini teman-teman bisa lihat membuka mata spontan itu 4, suara 3, rangsang nyerinya satu 3, mengerang 2, tidak ada suara 1. Kalau yang motorik itu no nyeri itu lokalisir nyeri itu 5, normali 4, dekortikasi kalau ekstensi lengan geser nah itu saya akan hafalkan di sini itu ada bahasa-bahasa yang itu berarti sama dengan menghindari nyeri nilainya 4, fleksi abnormal itu bahasa lainnya dekortikasi nilainya 3, ekstensi lengan itu nama lainnya deserebrasi nilainya 2. Kayak gitu ya. Izin tanya Kak, kalau incoherent itu berarti bingung atau kata-kata tidak jelas ya? Incoherent itu nggak nyambung, kata-katanya nggak jelas. Kata-katanya nggak jelas. Kak, maaf bisa lihat soalnya lagi. Boleh saya? Di sini ya ditanyakan respon motoriknya, Kak. Respon motoriknya itu cerebralnya dua. Bingung kacau, Mak. Kita di sini sudah Ayo, yang mana jawabannya teman-teman? Apakah lakukan ROM pasif? Kiki aja. Nah, caranya untuk menentukan intervensi yang tepat atau intervensi utama pada kasus ini, teman-teman harus paham masalah keperawatannya apa dulu. Masalah keperawatannya ini apa? Di sini masalah keperawatannya apa? Gangguan mobilitas gangguan mobilitas fisik. Di mana apa? Ada keluhan, kelemahan pada kaki kiri, kemudian kekuatan ototnya juga lemah nih. Di sini 2, 2, 2, 2. Berarti memang sudah klop datanya. Kalau terjadi gangguan mobilitas fisik akibat penurunan kekuatan otot, maka yang dilakukan adalah lakukan ROM pasif. Lakukan ROM pasif ya teman-teman untuk meningkatkan kemampuan ototnya dan mencegah terjadinya kontraktur seperti itu. Jadi itu ya caranya ya. Caranya adalah tentukan pasiennya ini, tentukan masalah keperawatan utamanya dulu, baru baru teman-teman tentukan keperawatan tindakannya apa. Kalau pasif berarti pasien nggak sadar, nggak harus nggak sadar Kak. Pasif itu intinya pasiennya itu tidak bisa melakukan sendiri.
Makanya pasif dibantu oleh perawat. Tapi kalau aktif itu pasiennya bisa melakukan sendiri, hanya butuh diarahkan. Ya, jadi pasif itu pasiennya nggak sadar bisa, pasiennya sadar juga bisa. Sadar tapi tidak bisa melakukan sendiri, gitu ya. Ngeri-ngeri Kak. Oh, tak kira ngerti dah ya Allah ya. Ngeri-ngeri tak kira apa. Oke, kita lanjut ya. Nah, oke, ini soal luka bakar. Seorang laki-laki dibawa ke IGD dengan luka bakar di sekujur tubuh. Luka bakar terdapat di dada, perut, alat kelamin, paha kanan atas, betis kiri. BB pasiennya 60 kilo. Berapakah kebutuhan cairan pada pasien tersebut pada 16 jam pertama? Apakah 8.880, 4.440, 2.220, 6.660, ataukah 5.550? Kira-kira yang mana jawabannya? 16 jam pertama. Kira-kira jawabannya yang mana? 16 jam pertama, Rek. Ayo, berapa? Ada yang tahu? 16 jam pertama. Bukan 16 jam kedua loh ya. Tak kasih waktu 2 menit. Itu nentuin luka bakar dulu ya, Kak. Iya, betul. Nentuin luka bakar dulu, Kak. Berapa luasnya? Baru nanti tinggal dikalikan. Usia pasiennya nggak ngaruh, Kak. Kalau Baxter itu nggak ada urusan sama usia pasien. B? Yakin B? Oh my God. Yakin B? Ayo jawabannya apa, Rek? C. Kita lihat ya. Nah, caranya seperti ini, Rek. Kamu tentukan dulu luas luka bakarnya. Tadi luka bakarnya itu di dada, dadanya 9, perutnya 9, alat kelaminnya 1, paha kanan atasnya 9, betis kirinya 9. Kalau di total, jawabannya adalah 37% luas luka bakarnya. Nah, berat badan pasiennya adalah 60 kilo. Tinggal teman-teman masukkan rumus Baxternya. 4 mili, lihat kursorku ya, 4 mili dikali kilogram berat badan dikali luas luka bakar. 4 dikali 60 dikali 37. Jawabannya adalah 8.880 mili untuk per 24 jamnya. Nah, caranya seperti ini. Pembagiannya untuk 8 jam pertama itu dibagi dua. 8 jam kedua dan 8 jam ketiga itu dibagi 4. Pertanyaan di sini adalah 16 jam pertama. Kalau 16 jam pertama, berarti yang ditanyakan adalah 8 jam pertamanya berapa, ditambah hasil 8 jam kedua. 8 jam pertama tadi dibagi dua. Dibagi dua berarti ini. 8.880 bagiin dua, ketemu nih 4.440. Kemudian 8 jam kedua itu hasil dari 8.000 ini dibagi 4, ketemunya 2.220. Maka jawabannya dari 16 jam pertama cairan yang diberikan, total penambahan dari 8 jam pertama dan 8 jam kedua adalah 6.660 mili, bukan 4.400 mili. Kalau yang menjawab 4.400 mili itu bukan pertanyaannya 16 jam pertama, tapi 16 jam kedua, sayang. Seperti itu. Oke, sudah paham? Di sini kalau ada yang belum difahami boleh langsung tanyakan, Rek. Aku suka banget kalau ada yang nanya-nanya kayak gitu ya. Terlepas kalau misal aku nggak bisa jawab, nggak apa-apa. Nanti tak jawab di akhir sesi. Ulang lagi, Nars. Oke, siap. Jadi ini prinsipnya sama aja ya, Rek, ya, dengan perhitungan rumus faktor biasanya. Cuma di sini itu pembedanya adalah yang ditanyakan 16 jam pertama.
Nah, teman-teman pahami dulu bawah ini. Yang di bawah ini kan 8 jam pertama itu dibagi 2, 8 jam kedua dan ketiga itu dibagi 4. Kalau yang ditanyakan 16 jam pertama, berarti itu sama dengan penambahan dari hasil 8 jam pertama ditambah 8 jam yang kedua. Berarti teman-teman harus cari dulu 8 jam pertamanya berapa, tambahkan dengan 8 jam kedua, ketemu deh hasilnya. Kayak gitu. Kalau anak pakai dua, Kak. Ada yang pakai dua, ada yang pakai tiga. 4.400-nya dari mana, Nurse? Dari ini, 6.660 mili. Seperti itu. Suara kakak hilang. Halo? Halo, sudah muncul suaraku? Sudah? Oke. Gitu ya. Jadi ini suara Pax, suara. Jadi ini hitungan Baxternya seperti itu. Ada yang masih belum paham? Gimana, Rek? Wes paham, tak, Rek? Kalau belum paham, bilang, oh, nggak apa-apa. Udah, oke, kita lanjut. Nah, ini agak jelimet juga nih. Kita lanjut ya. Seorang perawat melakukan pemasangan infus pada pasien dengan RL 17 TPM pada pukul 7 pagi. Pada jam berapakah cairan infusan tersebut akan diganti? Untuk luka bakar anak rumusnya sama, Kak. Tapi untuk pembilang 2. Bilang 2. Ayo, ini soal nomor 12. Berapa? Ini caranya adalah teman-teman harus tahu, ini cairannya habis dalam waktu berapa jam. Nanti tinggal ditambahkan dengan jam pemasangan awalnya berapa. Udah gitu aja. Ayo, cari dulu ini infusannya 17 TPM itu habis dalam waktu berapa jam. Terus nanti tinggal ditambahkan ke jam pemasangan awal. Udah gitu aja caranya. Ayo, ada yang mau jawab lagi? Atau masih ngitung? Yuk, Rek. Lihatkan jawabannya, ayo. Sudah menyerah? Oke. Jadi caranya seperti ini. Kita masukkan di rumus tetesan infus biasa. Rumusnya adalah jumlah cairan yang diminta dikali faktor tetes dibagi waktu dikali 60. Rumus tetesan infusnya tadi yang sudah ditemukan adalah 17 TPM. Nah, waktu inilah yang kita cari. A-nya kita kasih simbol A dikali 60. Kemudian kita masuk kok bisa ketemu 1020, Kak. Ya, jadi ini tadi A60 dikalikan 17 TPM itu hasilnya 1020 A. Kemudian 500 dikali 20 itu jawabannya adalah 10.000. Maka oke, oke. Nah, ini pakai rumus biasa, Kak ya, rumus infusan biasa. Nah, 17 TPM ini dari soal, kemudian 500 ini dari cairan yang terpasang, dikali 20 itu faktor tetes, dibagi waktunya ini yang kita cari tak simbolkan A.
Kemudian 60 itu sudah konstanta. Nah, ini tinggal dikalikan. A60 dikali 17 TPM ketemunya adalah 1020 A. Kemudian 500 dikali 20 ketemunya 10.000. Nah, untuk mengetahui A, berarti 10.000 ini dibagi 1020. Jadi A sama dengan 9,8. 9,8 dibulatkan menjadi 10 jam. Nah, tadi kan sudah tak kasih tahu. Hasil waktunya ini tinggal ditambahkan dari jam pemasangan awal. Jam pemasangan awalnya tadi berapa? Jam 7 pagi. Kalau ditambah 10 berarti jam 17 untuk penggantian selanjutnya. Seperti itu. Paham nggak kira-kira? Paham nggak kira-kira? Jadi intinya kita cari waktunya dulu. Habis berapa lama sih cairan ini? Kalau udah tahu habisnya berapa lama, teman-teman tinggal menambahkan dengan jam pemasangan sebelumnya. Udah itu aja. Gampang kan? Ayo, kalau masih kamu ngomong ore, ojo menang-menang deh ya. Temenan. 1020 tadi dari mana? Ini sayang, mana tadi? 1020 itu perkalian silangin loh. Perkalian 17 TPM dengan 60 A ini loh Kak. Dikalikan ke bawah sini nih. Lihat arah kursorku ya. Sret. Nah ini dikalikan. Perkalian matematika biasa. Untuk waktunya lihat di mana Kak? Ini kan kita cari A-nya ini. A ini kita simbolkan sebagai waktu sayang. 10 jam dari mana? Ini sayang perhitungan ini nih. 5.000 ya. Lihat sekali lagi ya. 500 itu cairan yang terpasang dikali 20 ya. 20 itu faktor tetes. 17 TPM ini dari soal. Kemudian kita kan harus cari waktunya untuk tahu berapa lama sih dia habis biar kita tahu nih gantinya jam berapa lagi. Kemudian 60 ini sudah ketetapan. Nah, ini kita kalikan 17 TPM ini kalikan ke bawah sini ya, dikalikan ke A60 ini tadi. Makanya kalau dikalikan ketemunya 1020 A ya. Terus 500 kali 20 ketemunya 10.000. Nah, A ini untuk mengetahui A si 10.000 ini bagian 1020. Makanya A-nya ketemu 9,8. Nah, 9,8 ini dibulatkan menjadi 10 jam karena kan belakang koma ini sudah di atas 5, makanya dibulatkan ke atasnya 10 jam. Nah, 10 jam ini tinggal teman-teman tambahkan dengan jam pemasangan sebelumnya. Jam pemasangan sebelumnya kan jam 7 ditambah 10 berarti kan nanti diganti lagi jam 17 seperti itu. Paham nggak? Paham? Yuk yang lain, paham ya? Jadi teman-teman di sini tugasnya tuh cuma cari waktunya aja. Nanti kalau udah waktunya ketahuan untuk menambahkan ke jam sebelumnya itu lebih gampang. Gitu ya. Di otak-atik pakai matematika biasa. Kita lanjut kalau sudah paham. Nomor 13, seorang laki-laki usianya 50 tahun dirawat di RS dengan diagnosis medis BPH. Hasil pengkajian didapatkan tampak terpasang kateter urinnya jernih. Pasien direncanakan untuk lepas kateter. Apakah intervensi keperawatan prioritas pada kasus di atas? Bladder training, ajarkan tarik nafas dalam, ambil balon kunci, ajarkan untuk istirahat, atau perawatan luka. Ini paham, gampang sekali ini. Gampang ya. Jawabannya adalah lakukan bladder training. Kenapa sih Kak pada pasien-pasien yang akan di AF kateter itu harus di bladder training? Karena kan bladder training ini adalah salah satu upaya untuk mengendalikan fungsi kandung kemih yang mengalami gangguan agar kembali ke fungsi yang optimalnya. Nah, ada 3 macam metode bladder training. Yang pertama menggunakan Kegel exercise untuk melatih otot dasar panggul. Kemudian ada delineation ya untuk latihan menahan atau menunda untuk berkemih biar dia ada rangsangan dan bisa merasakan untuk sensasi berkemihnya. Dan yang terakhir ada schedule bedroom trips atau kita apa sih namanya? Jadwalkan untuk berkemih gitu. Jadi jawabannya adalah lakukan bladder training. Oke, kita lanjut ya. Loh, loh kok gak ke download ini? Bentar, bentar, Rek. Bentar, Rek.
Hmm, ini yang kok salah download ini. Bentar ya. Sebentar, tunggu dulu. Salah download kayaknya. Teman-teman, aku mohon maaf ya. Ini kayaknya aku salah upload yang di Google Drive-nya. Ini yang sampai sini. Harusnya ada tambahan, salah masukin drive aku. Cek besok tak perbaiki ya. Ada di komputer kan. Oke, aku mohon maaf ya, Rek, ya. Berarti dari nomor berapa? 14, 15, 16, 17, 18, 19. 6 soal. 6 soal yang keskip ini. Kayaknya salah masukin data. Nanti tak perbaiki lagi. Kita lanjut nomor 20, terus habis itu kita review materi dulu ya, biar nggak ngabisin waktu. Nomor 20, seorang perempuan 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan kaki kesemutan dan susah untuk digerakkan. Saat pagi hari, pasien masih bisa ambulasi ke kamar mandi dengan menggunakan tongkat. Pasien mengatakan penglihatan sudah mulai menurun, terlebih lagi kacamata tertinggal di rumah. Ini sama kayak tadi, cuma pertanyaannya, kriteria hasil dari kondisi di atas itu apa? Apakah nyerinya berkurang, kesemutan hilang, terpenuhi kebutuhan perawatan diri, terpenuhi kebutuhan fisik, ataukah tidak terjadi cedera atau jatuh? Tadi sesuai diagnosanya. Diagnosanya tadi apa dia? Diagnosanya itu resiko jatuh. Otomatis kriteria hasilnya adalah pasiennya tidak terjadi jatuh. Kayak gitu.
Oke, terus ini aku minta tolong ini teman-teman perhatikan ya. Aku ajarkan terkait penentuan prioritas diagnosa. Ini yang nanti insya Allah memudahkan teman-teman saat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Bentar ya. Oke, ini ada tips penentuan prioritas diagnosa keperawatan. Nah, prinsip pertama adalah kita gunakan Abraham Maslow atau hierarki Maslow, di mana hierarki Maslow ini teman-teman baca di poin kedua, digunakan di ruang rawat atau non gawat darurat. Intinya ada kondisi-kondisi yang biasa-biasa saja. Misalnya pasiennya ada gangguan eliminasi urin sama kecemasan. Nah, itu yang harus diatasi yang mana dulu? Apakah kecemasan dulu ataukah eliminasi urinnya. Berarti kan nggak ada kegawat daruratan. Nah, itu pakainya Maslow. Teman-teman urutkan dulu fisiologis dulu yang harus diatasi sebelum mengatasi rasa aman, sebelum mengatasi masalah kasih sayang hingga aktualisasi diri. Kayak gitu. Itu Abraham Maslow. Nah, ini di sini ya, ini ada hierarkinya, fisiologis, rasa aman, sosial, penghargaan, aktualisasi diri. Kalau pasienmu itu ada masalah di fisiologisnya, sama ada masalah di keamanannya, atau ada kecemasan dan lain-lain, tetap atasi dulu masalah fisiologisnya. Jadikan masalah fisiologis ini sebagai masalah keperawatan utamanya, kalau menggunakan hierarki Maslow. Baru setelah itu teman-teman atasi rasa amannya, sosialnya, penghargaan, dan aktualisasi diri. Sama halnya jika ada masalah di fisiologis, contohnya dia nggak bisa makan atau defisit nutrisi, dengan pasiennya ini atau keluarganya kurang pengetahuan, tetap defisit nutrisi dahulukan sebelum teman-teman mengatasi pengetahuannya, ya. Karena pengetahuan itu bukan masuk di fisiologis, tapi masuknya di sini. Bisa masuk di rasa aman atau di sosialisasinya ini juga bisa masuk di situ. Jadi fisiologis ini harus yang utama dilakukan sebelum teman-teman mengatasi yang lain. Itu tips yang pertama. Kemudian untuk pertimbangan yang kedua. Nah, yang dinyatakan prioritas utama itu adalah pilihlah yang paling penting atau yang paling mengancam kehidupan ya. Kalau semisal ada yang sama-sama genting, contohnya nyeri akut sama dia itu semisal hipertermi. Kira-kira yang paling harus segera diatasi yang mana? Apa nyeri akutnya ataukah hiperterminya? Nah, berarti yang harus diatasi yang terlebih utama adalah nyeri akutnya, apalagi kalau skala nyerinya sampai di atas 7. Itu berarti harus segera langsung diatasi karena derajatnya derajat berat. Kayak gitu. Kemudian ini juga ada prioritas waktu. Nah, prioritas waktu itu pertanyaannya biasanya tindakan utama ataupun tindakan yang paling tepat. Nah, tindakan utama itu tindakan yang paling penting yang harus dilakukan. Yang harus dilakukan saat itu juga itu apa? Itu tindakan utama. Kalau tindakan yang tepat itu tindakan yang kamu lakukan yang menyelesaikan atau memberikan solusi dari masalah yang ada, ya. Kemudian kalau prioritas pertama itu juga sama yang harus kamu lakukan pertama kali sebelum tindakan selanjutnya. Nah, prinsip kedua, kalau pasiennya mengalami kegawat daruratan ataupun pasiennya ini mengalami apa sih namanya adanya trauma, maka gunakan prinsip ABC. Airway-nya dulu, lihat apakah ada masalah, breathing-nya bagaimana, kemudian sirkulasinya seperti apa. Kecuali pada saat pengkajian ataupun pada saat tata laksana pasiennya tiba-tiba henti nafas dan henti jantung, langsung ubah ke CAB atau sirkulasinya atasi terlebih dahulu, baru airway, kemudian breathing, seperti itu ya. Jadi teman-teman pegang, kalau pasiennya masih ada nadinya, masih ada nafasnya, pakai ABC. Kalau airway nih teman-teman yang agak-agak kadang-kadang bingung. Kalau semisal bersihan jalan nafas sama pola nafas, ya otomatis bersihan jalan nafasnya dulu. Kalau pola nafas bersanding dengan analisa gas darah, yang diutamakan yang mana, Kak? Kan dia sama-sama di breathing. Berarti apa? Didahulukan yang mana? Pola nafas sama analisa gas darah yang didahulukan yang mana? Pola nafas sama analisa gas darah yang didahulukan yang mana? Ayo, yang didahulukan yang mana?
Pola nafas sama analisa gas darah. Kenapa milih pola nafas? Kenapa milih pola nafas? Boleh diberikan alasan? Kenapa pilih pola nafas? Sebetulnya dua-duanya bisa diprioritaskan. Dengan catatan apa? Dengan catatan mana data yang lebih banyak muncul. Itu yang harus kamu pegang. Mana data yang lebih banyak muncul? Banyakkan mana? Analisa gas darah atau pola nafasnya? Nah, kalau semisal lebih banyak analisa gas darah, ya pegang analisa gas darahnya. Kalau banyak pola nafasnya, ya pegang pola nafasnya kayak gitu. Jadi teman-teman harus hafal data mayor dari pola nafas apa, data mayor dari analisa gas darahnya apa, seperti itu ya. Kalau semisal pasiennya tiba-tiba henti nafas, langsung switch ke CAB. Sirkulasinya dulu, atasi, kalau sudah clear baru ke airway-nya, baru ke breathing-nya, kayak gitu. Oke, kita sekarang masuk ke asuhan keperawatan pada pasien gastroenteritis. Nah, gastroenteritis atau GE itu BAB dengan jumlah tinja yang banyak yang lebih dari biasanya, yang bentuknya cair atau setengah cair dan disertai dengan frekuensi defekasi yang meningkat. Nah, faktor penyebabnya ada infeksi, ada faktor malabsorpsi, kemudian bisa juga keracunan ataupun kecemasan, faktor psikis juga bisa menyebabkan terjadinya GE. Nah, tanda gejalanya sering BAB dengan konsistensi tinja cair atau encer, ada tanda gejala dehidrasi ya, turgor kulitnya menurun, mukosa bibir kering, mata cekung, kalau anak-anak ubun-ubunnya cekung, kemudian bisa juga ada kramp abdominal, ada mual muntah demam, kemudian badannya lemes, pucat, perubahan TTV, urin menurun dan tidak ada pengeluaran atau tidak ada pengeluaran urin atau anuria, atau urinnya sedikit oliguria, dan yang terakhir pasiennya dehidrasi. Ini patofisiologinya kenapa bisa muncul GE dan muncul diagnosa-diagnosa yang ada. Nah, komplikasinya apa? Karena kebanyakan cairan yang keluar, cairan itu ada elektrolitnya juga, bisa terjadi hipokaleminya. Nah, kalium yang rendah ini bisa mempengaruhi proses aktivitas kelistrikan jantung. Kemudian ada kardiak disaritmia tadi ya, gara-gara hipokalemi, hipokalsemi, hiponatremia juga bisa, terjadi shock bisa, asidosis bisa, dehidrasi juga bisa. Diagnosa yang sering muncul, nah ini teman-teman kadang-kadang bingung membedakan. Kapan sih Kak aku pakai diagnosa hipovolemi, kapan aku pakai diagnosa diare. Kalau ini kasusnya diare. Nah, teman-teman membedakannya adalah kalau teman-teman menggunakan diagnosa diare, berarti pasiennya pastinya diare, tapi belum ada tanda-tanda penurunan kondisi klinis. Contohnya, mukosa bibirnya masih lembab, kemudian turgor kulitnya masih bagus, matanya nggak cekung, tapi pasiennya diare. Nah, itu angkat diagnosa diare. Tapi kalau pasiennya sudah diare, ada mukosanya kering, kemudian apa sih namanya, ubun-ubun, turgor kulitnya menurun, akralnya dingin, itu sudah tidak bisa teman-teman angkat diare, tapi teman-teman harus angkat hipovolemi karena diare yang terjadi sudah mempengaruhi komposisi cairan di dalam tubuh ya. Gimana untuk membedakan hipovolemi sama diare, sudah bisa? Ada yang masih bingung untuk membedakan kapan aku pakai hipovolemi, kapan aku pakai diare? Kak, maaf, untuk diare tadi ciri-cirinya apa saja? Diare ciri-cirinya adalah ya pastinya pasiennya diare tapi belum ada perubahan kondisi klinis, Kak. Matanya nggak tidak cekung, kemudian turgor kulitnya masih bagus, mukosanya masih lembab, akralnya hangat, itu Kakak bisa ambil diare. Tapi kalau sudah akralnya dingin, mukosanya kering, matanya cekung, turgor kulit menurun, itu ambilnya hipovolemi, bukan diare lagi. Kayak gitu. Gimana? Sudah paham untuk bedanya hipovolemi dan diare, kapan harus diangkatnya? Kita next ya. Oke. Nah, prinsip tata laksananya, karena kita ini kehilangan cairan, maka kita harus rehidrasi cairannya dulu
untuk mengganti cairan yang hilang, baru monitor intake outputnya untuk mengevaluasi apakah rehidrasi yang cairan yang kita gunakan itu sudah tepat guna atau belum. Dan yang terakhir baru kita atur asupan nutrisinya untuk mengganti tadi yang hilang ya. Kemudian kita lanjut ke demam tipoid. Nah, demam tipoid itu adalah penyakit yang menyerang saluran pencernaan yang gejalanya hampir sama dengan GE, yaitu ada diare juga yang disebabkan oleh Salmonella typhosa. Nah, di sini ini patofisiologinya nanti teman-teman review ya. Manifestasi klinisnya ini ada minggu pertama apa, minggu kedua apa, minggu ketiga apa, minggu keempat apa. Yang pasti di demam tipoid, gejala yang paling menonjol adalah demam yang terjadi pada saat sore hari sampai malam hari dengan kurva yang tinggi 38 sampai 40, kemudian adanya masalah di abdominal ya. Biasanya pasiennya mengalami diare juga. Nah, ini komplikasinya kalau demam tipoid, kalau tidak segera dilakukan tata laksana apa, Kak? Bisa terjadi perdarahan. Perdarahan pada intestinalnya ya. Kemudian ada perforasi usus, sepsis, hepatitis dan kolesisitis, kemudian pneumonia dan bronkitis, miokarditis toksik dan trombosit serta flebitis juga bisa muncul. Nah, diagnosanya yang sering muncul, teman-teman bisa ambil diagnosa ketidakefektifan termoregulasi. Kenapa kok ambil ketidakefektifan termoregulasi, Kak? Bukan hipertermi? Karena pada pasien demam tipoid itu lebih cenderung naik turun suhunya. Beda dengan DBD. Kalau DBD itu dia demamnya manteng. Nggak peduli pagi, siang, sore, malam sama. Panas terus. Kecuali kalau masuk obat. Tapi kalau tipes, sore sampai malam itu lemes karena dia demamnya tinggi. Tapi kalau pagi kayak orang sehat. Makanya diagnosa yang diambil bukan hipertermia, tapi ketidakefektifan termoregulasi berhubungan dengan fluktuasi suhu lingkungan dan proses penyakit. Kemudian nyeri akut biasanya berhubungan dengan pegel-pegel badannya, kepalanya sakit, dan kadang juga ada masalah di intestinalnya. Kemudian bisa masuk ketidakseimbangan nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh. Itu berhubungan dengan apa, Kak? Demam tipoid itu biasanya mual muntah, Kak ya. Jadi nanti intake nutrisinya juga akan berkurang. Kemudian bisa juga terjadi resiko kekurangan volume cairan ataupun bahkan sudah terjadi hipovolemi juga bisa. Tergantung kondisi klinis pasiennya dan yang terakhir kadang-kadang pasiennya mengalami konstipasi akibat penurunan motilitas, kadang juga ada yang mengalami diare akibat peningkatan motilitas. Seperti itu. Tata laksananya yang harus dilakukan pada pasien demam tipoid adalah penurunan suhu tubuh dulu. Nah, teman-teman harus bisa membedakan kapan sih aku gunakan kompres hangat, kapan aku gunakan kolaborasi pemberian antipiretik. Kalau suhunya masih 375, 385, itu teman-teman boleh kompres hangat. Tapi kalau sudah di atas 385, apalagi 39, 40, kompres hangat itu tidak efektif lagi untuk menurunkan suhu. Jadi yang paling bisa digunakan adalah kolaborasi pemberian antipiretik seperti itu. Kemudian pengaturan cairan itu maksudnya resusitasi cairan untuk mengganti cairan yang hilang. Cairan yang hilangnya apa biasanya kalau kita menggunakan, kalau digunakan pada pasien-pasien yang kehilangan cairan akut, yaitu kita berikan RL ya untuk mengganti cairan yang hilang. Kemudian pemenuhan nutrisi, kalau pasiennya masih bisa per oral ya per oral. Kalau tidak bisa makan sama sekali parenteral ataupun bisa juga kolaborasi pemasangan NGT. Dan yang terakhir pembatasan aktivitas agar pasiennya tidak terlalu banyak apa sih namanya beraktivitas dan kehilangan energi akibat aktivitas yang berlebihan. Kemudian ada appendicitis. Nah, appendicitis itu usus buntu, wes gitu aja. Nah, penyebabnya ada buahnya, ada benda asing, adanya infeksi, dan lain-lain. Nah, ini tanda gejalanya. Ada nyeri kuadran kanan bawah dan biasanya ada demam ringan, mual muntah, anoreksia, malaise, kemudian ada nyeri lepas lokal. Jadi ditekan nggak sakit, pas dilepas sakit, spasme otot, kadang pasiennya konstipasi, kadang juga diare. Ya. Nah, ini patofisiologinya. Kemudian komplikasinya kalau nggak segera diatasi bisa perforasi, bisa peritonitis, dehidrasi, sepsis, elektrolit darahnya tidak seimbang, dan pneumonia juga bisa.
Kemudian ini prinsip tata laksananya. Kalau apendisitis otomatis dilakukan prosedur pembedahan. Nah, sebelum dilakukan prosedur pembedahan, teman-teman juga harus melakukan manajemen nyerinya. Tata laksana nyerinya sesuai dengan derajat nyerinya. Kalau dia nyerinya cuma ringan ya nggak perlu analgetik. Kita coba ajarkan yang non farmakologi terlebih dahulu. Tapi kalau sudah sedang ke berat ya sedang ke berat itu maksudnya udah 6 7 ya 6 itu udah pepetan ke 7 itu teman-teman boleh kolaborasi pemberian analgetik untuk mengurangi nyeri yang terjadi. Kemudian perawatan luka kalau pasiennya sudah selesai operasi dan ada mobilisasi dini. Nah, ini diagnosa yang muncul, nyeri akut, diare, nausea, konstipasi, gangguan integritas kulit jaringan, dan resiko infeksi. Kemudian kita ke hepatitis. Nah, hepatitis itu peradangan pada hati yang disebabkan oleh virus. Cara penularannya itu bisa kontak langsung dengan pasien hepatitisnya ataupun dari ibu hamil. Kak, konstipasi itu apa? Konstipasi itu pupnya itu loh, Kak. Pupnya susah. Apa ya? Kalau bahasa Jawa itu bedegelen. Bedegelen atau susah pup ya. Manifestasi klinisnya apa aja, Kak? Nih, hepatitis ini manifestasi klinisnya biasanya ada nyeri tekan pada hati, ada demam, kemudian ada gejala flu, malaise, mual muntah. Nah, ini patofnya, ini komplikasinya ya, bisa sampai sirosis hepatis, gagal hati, karsinoma, dan lain-lain. Diagnosa keperawatannya nausea karena ada mual muntah, hipertermia karena ada peningkatan suhu, nyeri akut karena ya tadi ya pas waktu kita lakukan penekanan pada daerah hatinya sebelah abdomen kanan atas sakit dia biasanya. Kemudian nutrisi kurang dari kebutuhan tubuh akibat adanya nausea tadi. Nah, ini asuhan keperawatan pada katarak. Semoga ini nggak salah masukin aja ya. Oh, nggak. Bentar, sip. Nah, katarak. Nah, katarak itu merupakan keadaan di mana terjadi kekeruan pada serabut ataupun kapsul lensa ya. Ada kayak putih-putih pada mata. Nah, nanti teman-teman boleh dilihat kalau emang orang tuanya sudah sepuh, boleh dilihat apakah ada katarak pada mata orang tua kita. Kalau memang tidak diatasi, hepatitis bisa mengarah ke jaundice, ke kuning-kuning ya, badannya kuning sama bisa juga terjadi edema pada tubuhnya, Kak ya. Kalau memang tidak teratasi dengan baik bisa mengarah ke sana. Nah, ini etiologi dari katarak, Kak. Ini ada banyak sekali ya. Salah satunya bisa gangguan metabolisme, pasiennya diabetes mellitus, ada keturunan, ada trauma pada mata, dan lain-lain. Tanda gejalanya, penglihatannya tidak jelas, seperti ada kabut ya, kemudian peka terhadap sinar atau cahaya, kemudian kalau pengalaman dari mertuaku, Katara itu katanya ada pelangi di matanya ya. Ada kayak kayak ada gambar pelangi gitu. Dan itu katarak tapi dia campur glaukoma juga sih. Kayak ada serabut-serabut terus nggak jelas terus katanya ada pelanginya juga matanya kalau orang yang ada kataraknya. Nah, pemeriksaan menunjang kita cek visusnya, kemudian oftalmoskop, darah lengkap, EKG, tes toleransi glukosa, takutnya dia ada diabetes atau tidak. Nah, diagnosa yang muncul nyerinya itu nanti kalau post op ya maksudnya ya. Kemudian ansietas itu dia takut pas waktu mau dioperasi, gangguan sensori persepsi karena ada masalah di penglihatannya, sama resiko infeksi ini juga post op. Nah, ini perawatannya pasien preoperasi itu biasanya pasiennya cemas ya. Cemas itu atau ansietas ya teman-teman jelaskan apa prosedurnya, efek sampingnya seperti apa, terus perawatan setelah nanti operasi seperti apa agar pasiennya memahami dan bisa mengurangi ansietas yang terjadi. Kemudian pas intraoperasinya berarti kita harus menyediakan alat-alat yang steril untuk proses operasi tadi. Kemudian yang post-op-nya yang muncul yaitu nyeri akut. Kalau semisal memang ada obat untuk mengurangi nyerinya ya boleh diberikan. Atau kalau tidak diberikan obat anti nyeri ya kita ajarkan teknik non farmakologinya. Kemudian dilarang pasien-pasien dengan
katarak ya, post op katarak itu tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang bisa meningkatkan tekanan intraokular. Contohnya apa? Mengedan ya, mengedan. Kemudian kalau bisa batuk bersin itu dihindari kalau bisa. Jadi kita harus menjaga lingkungannya kalau bisa nggak ada debu ataupun yang lainnya untuk pasien-pasien yang post-op katarak. Kenapa? Karena kalau meningkat tekanan intraokularnya itu akan mengurangi efektivitas dari operasi yang sudah dilakukan. Kemudian ada OMA. OMA ini otitis media akut. Ya, ini peradangan telinga tengah dengan gejala dan tanda-tanda yang bersifat cepat dan singkat. Gejalanya itu biasanya otalgia, sakit pada telinganya, demam, gelisah, mual, muntah, diare, kemudian ada juga perforasi membran timpaninya. Perlu pakai kacamata hitam enggak, Kak, kalau di luar ruangan pasien dengan katarak? Enggak, saya enggak perlu enggak perlu dengan kacamata hitam. Jadi ada kayak kacamata putih bening biasa, tapi itu nanti kayak dikasih tutupan kasa gitu, Kak, kalau yang dia baru pulang dari rumah sakit. Jadi kacamatanya itu terus ditutup kasa atasnya, terus ditempel di wajahnya gini. Terus nanti kalau udah di rumah boleh dibuka ya, boleh dibuka tapi kacamata yang bening tadi itu tidak boleh dilepas. Jadi untuk menghalangi biar nggak terkena ke cahaya langsung, pakai yang putih Kak, nggak yang hitam. Kalau yang aku lihat mertuaku kemarin pakai yang putih, nggak pakai yang hitam. Nanti ada obat-obatan yang harus ditetesi setiap 2 jam sekali, 4 jam sekali, pokoknya bawahnya obatnya. Kalau selama 1 minggu pertama, setelah itu nanti bisa per 6 jam atau 8 jam sekali gitu. Nah, OMA ini disebabkan oleh infeksi bakteri ataupun virus ya. Nah, ini apa sih namanya patofnya? Ini klasifikasinya ada oklusi ya. Oklusi itu masih belum terjadi apa-apa, masih normal. Hiperemis itu sudah mulai terjadi kemerahan pada sekitar telinganya situ. Kemudian ada supurasi, itu biasanya ada nanahnya. Kemudian perforasi itu sudah pecah atau ruptur ruptur membran timpaninya, kemudian resolusi itu kalau sudah terjadi proses penyembuhan. Nah, ini manifestasi klinisnya, kalau hiperemi otomatis nyeri, demam juga ada. Kalau oklusi itu sudah ada pendengarannya sudah mulai berkurang. Kalau supurasi demamnya sudah mulai berkurang. Kenapa sudah mulai berkurang? Karena kan udah pecah nih, ya, udah pecah. Jadi nanahnya udah keluar, akhirnya demamnya sudah mulai berkurang, tapi pendengarannya makin nggak denger ya, makin berkurang pendengarannya. Kemudian koalesen itu apa sih namanya udah mulai terjadi proses penyembuhan dan yang terakhir itu resolusi. Tata laksananya apa Kak kalau pasien OMA? Yang pastinya adalah tata laksana nyeri. Kita tangani dulu rasa nyerinya atau otalgianya tadi. Dengan apa ya? Tadi kita lihat kalau memang dia tidak bisa diatasi dengan non farmakologi ya kita kolaborasi analgetik. Dan yang terakhir itu pemberian obat-obatan sesuai dengan kondisinya. Kalau memang harus diberikan antibiotik ya diberikan antibiotik. Kalau tidak ya tidak seperti itu. Nah, diagnosa yang muncul nyeri akut, resiko infeksi, hipertermia, dan gangguan rasa nyaman. Kemudian ini ada diabetes mellitus. Nah, ini yang sering juga keluar di UKOM, teman-teman. Ini kita skip aja. Nah, tanda gejala diabetesnya itu ada polidipsi, yaitu sering haus, polifagi, sering merasa lapar, dan poliuri, yaitu sering buang air kecil. Kalau memang ada teman-teman tiga tanda ini terjadi jadi satu situ dalam satu kondisi, maka teman-teman harus curigai kalau pasiennya mengalami diabetes. Ini komplikasinya banyak, salah satunya ada neuropati ya, ada neuropati, kemudian mengarah hipertensi, ada ulkus gangren, dan lain-lain. Nah, pemeriksaan penunjangnya ini kemarin sempat kita bahas, ada GDP atau gula darah puasa. Itu kita cek kalau pasiennya udah puasa 8 sampai 10 jam ya, baru kita tes. Kemudian kalau sewaktu itu acak. Jadi kapanpun kita mau tes itu namanya gula darah sewaktu. Kemudian untuk memastikan, Kak, ini pasienku itu gula darahnya naik turun, kadang tinggi, kadang rendah, kadang juga normal terus. Untuk memastikan dia apa diabetes atau enggak pakai apa ya, Kak? Lakukan pemeriksaan HbA1c. HbA1c ini untuk mengetahui rata-rata kadar gula darah dalam 2 sampai 3 bulan terakhir.
Untuk mengetahui rentangnya, kalau di bawah 5,7% maka kita anggap normal, tapi kalau rentangnya sudah 5,7 sampai 6,4 itu prediabetes, jika di atas 6,4 berarti sudah masuk diabetes mellitus, seperti itu. Dan yang terakhir itu ada glukosa darah 2 jam postprandial, di mana ini teman-teman setelah puasa 8 jam, teman-teman disuruh makan dulu, harus dicek, disuruh makan dulu. Setelah makan 2 jam lagi baru dicek lagi. Itu namanya glukosa darah 2 jam postprandial. Ini diagnosa yang sering muncul, nyeri akut, gangguan integritas kulit, ketidakstabilan kadar glukosa darah, defisit nutrisi, resiko infeksi, resiko tidak seimbangan elektrolit, dan lain-lain. Nah, ini 5 pilar perawatan diabetes mellitus. Ada monitoring gula darah secara rutin, pengaturan diet, terutama dietnya rendah gula, pengaturan aktivitas, pemberian obat-obatan, dan pendidikan kesehatan. Kita lanjut. Nah, ini tata laksana hipoglikemia ya. Kalau pasiennya sadar, teman-teman, ingat ya, baca soalnya dengan baik-baik. Pasiennya sadar. Kalau pasiennya sadar, bentar ya. Kalau pasiennya sadar, glukosa murni yaitu 20 sampai 30 gram. Kemudian kalau dia pakai obat diabetes mellitus, maka hentikan sementara dan pantau glukosanya 1 sampai 2 jam ya. Kalau semisal sudah dipantau, kemudian glukosanya ini masih tinggi, ya teman-teman bisa lakukan tata laksana yang lainnya. Nah, kalau pasiennya nggak sadar, teman-teman bisa gunakan algoritma yang ini ya. Berikan dextrose 40% bolus IV 50 cc. Kemudian berikan infusannya ganti dextrose 10% 6 jam per kolef. Dan pantau glukosa darahnya setiap setengah jam sekali. Itu kalau semisal pasiennya tidak sadar. Kemudian kalau sudah kita pantau gula darahnya itu masih rendah, maka teman-teman harus ulangi pemberian dextrose-nya 40% sebanyak 50 cc. Kalau masih belum sadar lagi, berikan lagi dextrose 40% 50 cc-nya, pantau glukosa darahnya setiap setengah jam. Kalau belum sadar tapi gula darahnya sudah naik di atas 200, maka teman-teman kolaborasikan untuk pemberian hidrokortison 100 mg per 4 jam selama 12 jam ataupun dexamethasone. Dan bisa juga diberikan manitol IV 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan setiap 6 sampai 8 jam. Ya, itu. Kalau pasiennya tidak sadar. Jadi teman-teman harus hati-hati. Pasiennya ini sadar atau tidak. Kalau pasiennya nggak sadar, tata laksananya ini ya. Kalau pasiennya teman cukup diberikan minum-minuman yang manis dan pantau glukosa darahnya 1 sampai 2 jam ke depan. Gitu aja. Kak, pemeriksaan postprandial dan sewaktu cara membedakannya gimana? Kalau sewaktu tuh nggak pakai puasa, Kak. Nggak pakai puasa. Jadi tiba-tiba aja, oh aku mau ngecek dong, ya itu sewaktu. Tapi kalau postprandial, jadi kamu itu apa sih namanya habis makan, ya habis makan 2 jam baru dicek. Nah itu postprandial seperti itu. Kemudian ini ada fraktur. Nah, fraktur ini terputusnya kontinuitas jaringan tulang. Ini etiologinya cedera traumatik, fraktur patologi, spontan. Ya Allah, aku minta maaf ya, Rek, ya. Astagfirullahaladzim.
Kita lanjut ya teman-teman ya. Manifestasi klinik fraktur itu ada nyeri, deformitas, krepitasi, dan pembengkakan. Nah, ini patofisiologinya. Nah, ini jenis-jenis frakturnya berdasarkan garis patahannya. Ada green stick, transversal, oblik, spiral. Kemudian ini diagnosa keperawatan yang muncul. Ada nyeri, intoleransi aktivitas, hambatan mobilitas fisik. Sebentar ya, Rek. Sebentar, sebentar. Nah, ini diagnosa keperawatan yang muncul ya, Rek, ya. Ini diagnosa keperawatan yang muncul. Nah, ini fokus tata laksananya ya. Fokus tata laksananya ada fraktur terbuka dan fraktur tertutup. Kalau fraktur terbuka itu hentikan perdarahan, imobilisasi, tata laksana nyeri. Kalau fraktur tertutup itu imobilisasi dan tata laksana nyeri juga. Ya Allah. Sebentar ya, Rek. Oh, nggak kondusif banget ini. Oke, kita lanjut ya. Ini eh tata laksananya ya, fraktur terbuka, hentikan perdarahan, imobilisasi, dan tata laksana nyeri. Kemudian fraktur tertutup, itu ada imobilisasi dan tata laksana nyeri. Jangan lupa untuk cek PMS atau pulsasi, motorik, dan sensorik sebelum dan sesudah melakukan imobilisasi. Ini penting sekali, karena kalau jika tidak kamu lakukan, pengecekan PMS ini bisa berakibat pasiennya mengalami sindroma kompartemen. Nah, ini sindroma kompartemen. Kompartemen sindrom atau sindroma kompartemen adalah kumpulan gejala yang terjadi saat tekanan dalam ruangan kompartemen otot meningkat. Tipe kompartemen sindrom itu ada yang akut, ada yang kronis. Kalau yang akut itu terjadi secara tiba-tiba dan biasanya disebabkan oleh cedera yang parah. Kalau yang sindrom kronis itu akibat adanya aktivitas fisik yang intens, ya. Tanda kompartemen sindrom itu ada 5. Ada pain, paralisis, paresthesia, pulselessness, dan pale. Nah, pain itu nyeri, di mana nyeri hebat, khususnya saat otot digerakkan. Paralisis itu kelumpuhan, terutama ototnya terasa lemas dan mati rasa. Kemudian ada paresthesia, yaitu kesemutan atau rasa seperti terbakar. Kemudian nadi lemah, yaitu denyut nadinya lemah. Dan yang terakhir itu pale atau pucat, di mana ada penurunan warna kulit ya, warna kulitnya pucat dan atau pasiennya kadang-kadang sianosis. Kemudian ada RA, rheumatoid arthritis ya. RA ini inflamasi jaringan sinovial yang bersifat destruktif, kronik dan progresif serta sistemik. Ya, ini biasanya terjadi pada lansia. Intinya itu ada peradangan pada sendi ya. Nah, ini etiologinya. Kemudian faktor-faktor yang lain bisa jadi genetik, hormonal, virus juga bisa, stres fisik dan emosional, kadang bakteri juga bisa penyebab jadi RA. Nah, pemfisnya biasanya stadium awal itu ada kemerahan, hangat, kemudian terjadi inflamasi, kemudian kadang juga pasiennya mengalami penurunan ROM akibat adanya inflamasi pada sendi. Pengkajian psikososialnya, biasanya RA itu bisa mengakibatkan cacat. Cacatnya apa? Nanti ada perubahan bentuk, ada fotonya di belakang habis ini ya. Kemudian ada keterbatasan fisik,
ekstrem fatigue atau dia itu kelelahan, keletihan, perubahan postur tubuh dan status mental emosionalnya serta support sistemnya juga kadang terganggu. Nah, ini pemeriksaan labnya ada segambreng ini ya, yang harus dilakukan pemeriksaan untuk menentukan dia RA atau tidak. Kemudian bisa juga radiologi pakai X-ray dan CT scan. Ini masalah keperawatannya bisa nyeri, bisa kelemahan mobilitas fisik, intoleransi aktivitas, kadang gangguan citra tubuh juga bisa. Fokus keperawatannya ada penanganan nyeri, latihan mobilisasi, diet, dan pemberian obat-obatan. Biasanya yang ditanyakan itu kalau pasiennya bengkak dengan nyeri itu terapinya apa? Apakah cukup di apa sih? Apakah cukup di relaksasi nafas dalam saja ataupun kompres? Kalau semisal ada nyeri dan ada bengkak itu pakainya di kompres ya untuk mengurangi rasa nyeri dan bengkak yang ada. Evaluasinya nyeri teratasi, berambulasi mandiri, mandiri dalam ADL, fatigue berkurang, kemudian adanya menerima perubahan body image atau dia sudah mulai acceptance dengan kondisinya dia saat ini. Nah, ini kalau yang normal foot kayak gini ya, kayak kita kaki kita tuh gini lurus. Tapi kalau udah RA itu ada ini, ada perubahan bentuk kakinya. Jadi kayak hammer toe atau kayak ada apa sih namanya ya, bentuk kayak palu gitu ya. Di sininya ada ini nih, ada bengkong kayak gini, terus ini kakinya malah miring kayak gini. Nah, ini pun sama, di tangan juga sama, juga bisa berubah kondisinya ya. Jadi awalnya lurus, jadi malah miring-miring kayak gini. Ini kan gangguan citra tubuh ya. Nah, ini juga bisa mengakibatkan penurunan citra tubuh. Nah, ini ya. Nah, ini gambaran RA itu seperti ini. Jadi dia tuh mengkikis ya, mengkikis di sendi sini nih ya. Jadi harusnya ini masih ada sendinya, jadi tidak terjadi nyeri dan lain-lain, tapi dia ini terkikis di sini. Nah, ini mengakibatkan rasa nyeri yang luar biasa pada lansia. Kemudian osteoporosis juga. Nah, osteoporosis itu pengeroposan, penyebabnya ada yang primer akibat penuaan ataupun sekunder itu akibat obat-obatan. Ini faktor resikonya ya. Kemudian diagnosa yang muncul ada nyeri, gangguan mobilitas fisik, resiko cedera, ansietas, defisit pengetahuan. Nah, fokus perawatannya apa untuk osteoporosis? Penanganan nyeri yang pasti, kemudian latihan, ROM dan mobilisasi, dan dietnya itu harus tinggi kalsium dan vitamin D sebagai proses penyembuhan pada tulangnya. Kemudian ini ada hipertensi emergensi. Nah, hipertensi emergensi itu apa sih, Kak? Apa bedanya sama urgensi? Hipertensi emergensi dan urgensi itu sama-sama tensinya di atas 180. Yang membedakan adalah kalau emergensi itu ada kerusakan organ, tapi kalau urgensi tidak ada kerusakan organ. Ya. Nah, ini tanda gejalanya nih ada banyak ya. Jadi maksudnya tekanan darah tingginya itu disertai dengan gejala lain. Contohnya ada masalah di ginjal, masalah di jantungnya, atau mungkin dia ada masalah di hati dan lain-lain. Itu namanya hipertensi emergensi. Dengan catatan tensinya harus di atas, sistolnya di atas 180, diastolnya harus di atas 120. Ya. Kemudian ini anamnesanya, apa sih yang harus kita tanyakan pada pasien-pasien dengan hipertensi emergensi, yaitu riwayat HT-nya. Dari kapan sih punya hipertensi itu? Terus pengobatan sebelumnya apa aja yang digunakan? Habis itu, Bapak merokok enggak? Minum alkohol enggak? Nah, lagi hamil atau enggak? Nah, itu juga ditanyakan. Riwayat keluarganya gimana? Ada nggak keturunan yang punya hipertensi. Kemudian riwayat spesifik dengan keluhan, apakah ada keluhan di jantung selain tekanan darah, ataupun semisal berdebar-debar, atau merasa kelelahan, dan lain-lain. Kemudian mungkin aja ada masalah di ginjalnya, endokrinnya, ataupun organ-organ yang lain. Nah, ada PEMFIS atau pemeriksaan fisik ya. Pemeriksaan fisik ini kita lakukan pemeriksaan dari head to toe, dari kepala sampai kaki, kemudian pengukuran peningkatan tekanan darah, kemudian kita cek palpasi denyut nadi di keempat ekstremitas apakah masih sama ataupun ada penurunan. Kemudian auskultasi untuk mendengarkan ada tidaknya beat pembuluh darah ataupun bising jantung dan terakhir yaitu pemeriksaan neurologis umum B1 sampai B6.
Nah, ini pemeriksaan penunjangnya EKG, foto foto torak ya untuk mengetahui adanya pembesaran jantung atau tidak, bisa juga USG dan lain-lain. Nah, ini untuk penegakan diagnosa ya. Ini ya, lihatan ya. Kalau semisal dia ini sistolnya di atas 180, diastolnya di atas 120, apakah ada kerusakan organ? Kalau ada kerusakan organ, itu makanya masuk di hipertensi emergensi. Ya, bisa dimasukkan ke ICU kalau semisal di sini ada gejala-gejala ini. Ya. Kemudian yang dilakukan apa? Yang dilakukan adalah kita harus menurunkan tekanan darahnya tadi. Menurunkan tekanan darahnya, nih ya, di bawah 140 mmHg untuk penurunan tekanan darahnya. Ini juga sama, kalau semisal di sini tidak ada gejala-gejala ini, penurunannya bisa maksimal 25% dari tekanan darah sebelumnya. Jadi nggak boleh langsung di babat habis 100 gitu, nggak boleh ya. Itu nanti kerendahan. Jadi harus 25% saja dari tekanan darah sebelumnya itu kita turunkan dulu, perlahan-lahan. Kemudian nih, kalau semisal tidak ada kerusakan organ, itu berarti masuknya di hipertensi urgensi. Nah, ini ya, tata laksananya ya, umumnya adalah untuk menurunkan tekanan darah. Nah, jika tidak ada kondisi yang memaksa, maksudnya tidak ada kondisi-kondisi yang darurat lainnya, maka kita lakukan penurunan tekanan darah maksimal 25% dalam 1 jam pertama. Kemudian target penurunan tekanan darah itu antara 160 per 100 sampai 110 dalam 2 sampai 6 jam selanjutnya. Kemudian sampai di tekanan darah normal itu di 24 sampai 48 jam selanjutnya. Jadi nggak boleh langsung diturunkan jadi 120 gitu, nggak boleh. Bertahap ya, bertahap. Biar jantungnya nggak kaget. Kemudian jika ada kondisi yang memaksa atau kondisi-kondisi darurat yang lainnya, maka bisa dilakukan penurunan tekanan darah yang agresif ya, bisa lebih dari 25% harus langsung diturunkan kalau memang ada kondisi-kondisi yang memaksa. Contohnya ada diseksi aorta, preeklamsi, eklamsi, ya itu juga bisa. Ataupun ada perdarahan pada otak, ada stroke iskemik, itu bisa diturunkan lebih dari 25%. Nah, ini asuhan keperawatan pada cedera kepala. Cedera kepala itu ada 3, CKR, CKS, CKB. CKR itu kepala ringan, cedera kepala ringan itu GCS-nya 13 sampai 15. Kalau CKS itu GCS-nya 9 sampai 12. Yang terakhir GCS-nya itu 8 sampai 3. Sorry, 3 sampai 8. Itu cedera kepala berat. Nah, di sini tanda gejala peningkatan TIK itu apa aja? Yang pertama itu ada muntah proyektil, di mana ada muntah yang menyembur dikarenakan adanya distorsi batang otak saat tidur sehingga biasanya muncul pada pagi hari. Kemudian ada nyeri kepala hebat, itu akibat adanya dilatasi vena, sehingga ada regangan sensitif nyeri pada arteri basalis otak ya, sehingga nyeri kepala hebat dan ada perubahan penglihatan. Itu 3 tanda dari peningkatan TIK. Nah, ini ya tadi ya sudah tak jelaskan di sini itu komponen otak itu hanya massa otak dan CSS saja. Tidak ada darah yang beredar di sini. Ya, jadi ini bisa meningkatkan TIK jika terjadi adanya perdarahan ataupun iskemik pada otak. Kalau meningkat, otomatis kita harus kolaborasi untuk menurunkan tekanannya. Dengan cara apa? Pemberian manitol tadi ya. Manitol diberikan untuk melisiskan atau mengurangi cairan-cairan yang tertahan sehingga tekanan intrakranial kembali normal. Nah, ini GCS tadi teman-teman harus hafalkan ya. Yang ini yang sering mengecoh itu di sini ya, di motoriknya. Untuk bahasa fleksi normal, dekortikasi atau fleksi abnormal, deserebrasi atau ekstensi lengan, dan tidak ada gerakan ini juga harus dipahami. Oke, nah tata laksananya apa? Kalau terjadi peningkatan TIK tadi ya, TIK itu tata laksananya adalah dikurangi cairan yang tertahan dengan tujuan untuk meningkatkan aliran darah ke jaringan-jaringan yang rusak. Ya, nah ini tata laksananya perbaiki jalan nafas. Kalau memang ada masalah di jalan nafasnya,
Pertahankan ventilasi, untuk breathingnya juga harus kita lihat. Kemudian tenangkan pasien, naikkan kepalanya 30 derajat atau 10 sampai 30. Kalau pasiennya ada tanda-tanda shock ya atasi shocknya. Kemudian kita kontrol tekanan rata-rata arterinya, jangan sampai terlalu tinggi, nanti bisa berpengaruh juga ke peningkatan TIK. Kemudian pengaturan cairan dan elektrolitnya, monitor TTV, monitor tanda-tanda peningkatan TIK tadi, dan kita lakukan CT scan ya untuk mengetahui gambaran dari lesi yang ada. Nah, ini terapi farmakologinya, kita berikan cairan hipertonis, bentuknya ini manitol ya. Manitolnya 20% per infus dengan dosis 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan yang diberikan dalam waktu 30 sampai 60 menit untuk menurunkan tekanan intrakranial. Kemudian juga bisa diberikan steroid ya. Ini kita cuma nice to know aja. Steroid yang diberikan itu bisa pakai prednison ataupun metilprednisolon dengan dosis 20 sampai 80 miligram per hari. Oke, sebentar ada satu materi lagi yang harus tak sampaikan, teman-teman. Sebentar ya. Ini terkait mobilisasi. Ini sering sekali keluar. Bentar, jangan berpindah kemana-mana. Mobilisasi dengan menggunakan kruk itu sering keluar. Bentar ya. Mobilisasi. Oh ini nih. Latihan post op PDF. Aku dapat dari rumah sakit Karyadi ya. Bentar, tak downloadkan dulu. Sebentar, tunggu dulu. 7 menit lagi. Ini nanti soal yang kurang tadi tak revisi malam ini, nanti tak unggah ke Google Drive. Jadi teman-teman nanti besok pagi aja downloadnya ya, biar bisa untuk bahan belajar. Saya tak munculkan Zoom. Nah ini yang sering muncul, Rek. Oh, membesarkannya di mana? Sebentar, kelihatan nggak? Kelihatan nggak, Rek? Kurang gede nggak? Nah ini ya, berjalan berjalan setelah operasi. Nah ini menggunakan walker atau kruk. Nah, kalau dia jalan biasa, caranya adalah maju dengan kaki yang sehat, diikuti kaki yang dioperasi atau kaki yang sakit. Jadi, kakinya ini maju dengan kaki yang sehat, diikuti dengan kaki yang dioperasi. Kemudian kalau yang naik tangga itu dia ini versinya kalau dari Rumah Sakit Karyadi berpegangan pada tangga dan kruk pada lengan sisi yang berlawanan ya. Jadi naik tangganya itu kaki yang sehat dulu, baru diikuti kaki yang sakit, yang dioperasi. Nah, ini kruknya posisinya di mana, Kak? Posisinya ini dipegang di kaki yang sehat ya. Kruknya ini di apa ya bahasa Jawanya itu dikempit atau ditaruh di kaki yang sehat. Jadi nggak usah dipakai tumpuan karena yang dijadikan tumpuan adalah kaki yang sehatnya. Kemudian turun tangga juga sama. Nah, turun tangga itu berlawanan juga. Turun tangga itu kaki yang operasi diikuti kaki yang sehat, ya. Nih. Selalu ingat naik dengan kaki yang sehat dan turun dengan kaki yang dioperasi. Ini untuk penggunaan kruk untuk pas waktu naik turun tangga, ya. Kalau ini yang lain-lainnya, cara naik ke atas tempat tidur, kemudian cara turun dari tempat tidur, cara mandi, nanti teman-teman bisa baca. Tapi yang biasanya dipertanyakan adalah di sini ya. Dia itu berpindah saat berjalan dan naik turun tangga. Nah, ini nih. Dari RSUP Dr. Karyadi ya. Terus apa lagi? Bentar. Hmm,
Oke, sudah itu. Oke, Ra, itu aja. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ada yang mau ditanyakan? Giliran aku udah selesai Zoom, mereka udah selesai nyetel musiknya ya. Ampun. Oke, kalau tidak ada yang perlu ditanyakan, teman-teman semuanya, ini ya, di sini untuk yang baru gabung, SOP keperawatan itu ada di sini. Terus di sini tuh ada beberapa ringkasan kayak ini yang note, 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 note. Nah, ini tuh ringkasan. Teman-teman boleh download atau mau di print juga boleh. Atau dijadikan JPEG juga boleh ya. Jadi nanti untuk memudahkan teman-teman saat belajar. Nah, ini untuk KMB-nya ini sudah tak taruh di sini. Yang diagnosa KMB cuma ada part satu aja ya, Kak. Iya, aku belum bikin lagi. Coba nanti tak bikinkan lagi ya. Boleh teman-teman request, Kak, Kak KMB tolong bikinkan diagnosa ini dong, ngono. Biar aku ada apa ya? Ada insight atau ada ide gitu mau bikin apa untuk ringkasannya, ya. Ada beberapa yang belum tak upload juga untuk yang GCS, kemudian saraf kranial kayaknya belum tak upload. Nanti tak upload habis ini. Nah, ini AGD di sini ada. Terus ini jurnal look, feel, and move itu yang itu tadi ya, tata laksana untuk kita tahu pasiennya itu ada fraktur atau tidak. Ini latihan post op tadi yang gambar tadi dari dokter apa Rumah Sakit Dokter Karyadi. Nah, ini buku-buku kalau mau baca boleh ya. Aku juga ada PDF untuk EKG. Nanti coba tak upload malam ini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih banyak. Mohon maaf masih banyak salahnya. Kalau turun tangga, kruknya di ketiak yang kaki sakit, Kak, atau sama pas dengan naik. Turun tangga di kaki yang sakit, Kak. Kaki sakit, Kak. Request bikin ringkasan pemeriksaan visus mata. Pemeriksaan visus mata. Dari prosedur gitu, tak, Kak, maksudnya. Prosedurnya, terus dia analisanya seperti apa, gitu, tak, Kak Adila. Kak Adilia. Nanti coba tak carikan ya. Visus mata. Oke. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mohon maaf sekali. Aku merasa kurang maksimal sekali di pembelajaran malam hari ini. Mulai dari gangguan suara-suara, kemudian PPT ku tadi salah upload yang harus dimasukkan ke G Drive-nya. Akhirnya ada 6 soal yang ke-skip. Aku mohon maaf sekali. Mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Nanti tak ganti di KMB sesi 3 ya kan kita KMB ada 3 sesi, 1 sesi lagi nanti tak tambahkan soalnya jadi 30 lah sebagai pengganti dari soal yang malam hari ini ke skip gitu ya. Terima kasih Kak, jangan lupa kita belajar. Iya, kita belajar sama-sama ya. Terima kasih banyak teman-teman. Mohon maaf. Mohon maaf sekali atas kesalahan atau kekurangan yang sudah terjadi. Aku undur diri terlebih dahulu. Selamat malam teman-teman dan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini bermanfaat. Kalau semisal ada yang masih belum dipahami di KMB, kan masih ada 1 kali lagi nih KMB. Teman-teman tolong tulis di grup, Kak, aku mau diajari ini gitu ya. Biar nanti aku masukkan soalnya dan nanti kita ada pembahasan materinya kayak gitu. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.